Yarham yarham. Siapa itu? Kayaknya dari studio ini. Oh, cewek tapi suaranya. Mana? Ini Ustadz kemana ya? Belum ada. Fadimah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan terhadap makna syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ini merupakan pelengkap dari lafaz at-tahiyat. Kita sudah menyelesaikan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syahadat yang kedua adalah ikrar bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Disebut sebagai hamba karena beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Sehingga kita sebut beliau sebagai abduhu, hamba Allah. Dan disebut sebagai utusan Allah wa rasuluhu, utusan Allah, karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, sehingga kita wajib mentaati dan mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah maupun dalam praktek yang lainnya. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Dan ini kaidah ya. Jadikan ini sebagai kaidah. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah Ta'ala. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati zat yang mengutus. Ini secara ringkas penjelasan tentang makna syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para ulama menjelaskan ada 4 konsekuensi ketika seorang hamba bersyahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 4 konsekuensi syahadat tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kerasulan. Baik. Ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketika kita menyatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka ada 4 konsekuensinya. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Sekalipun berita itu barangkali tidak masuk akal bagi sebagian hamba. Berita itu tidak sejalan dengan misalnya tidak sejalan dengan logikanya dan seterusnya. Kenapa kita harus membenarkan semua berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai beliau dengan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Dan yang namanya berita itu tidak semuanya bisa sesuai dengan logika. Jangankan berita dalam masalah hal yang gaib. Kadang berita yang tidak gaib saja
orang bisa nggak percaya. Ada orang misalnya baru pulang dari Jepang. Lalu dia datang ke tanah air. Kemudian dia cerita, di sana saya menemukan misalnya kaleng bisa ngomong. Loh, kok bisa kaleng bisa ngomong? Bagi orang yang tidak pernah tergambar tentang masalah robot, mungkin dia nggak tahu yang dimaksud kaleng bisa ngomong itu apa. Lalu dia ngomong, robot bentuknya kayak gini, kayak gini. Saya masih nggak percaya. Padahal itu sifatnya berita murni dunia. Sehingga orang yang tidak tergambar untuk bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan logikanya, bisa jadi dia akan menolak. Meskipun itu urusan dunia. Karena itu, dalam masalah membenarkan berita, terkadang ada sisi dominan kembali kepada masalah kepercayaan. Dalam masalah membenarkan berita, ada sisi dominan kembali kepada masalah kepercayaan. Karena yang menyampaikan berita ini adalah orang yang dikenal jujur, dikenal amanah, dan dia bisa menjelaskan apa yang dia lihat, kemudian dia bisa menyampaikan dengan detail, kita bisa memahami dengan baik. Maka kita benarkan berita yang datang itu. Baik. Dan Rasulullah SAW memenuhi semua kriteria berita yang bisa diterima. Para ulama menjelaskan, ini saya terjemahkan ya, membenarkan apa yang beliau beritakan. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa ada 3 syarat di mana orang yang menyampaikan berita itu harus dibenarkan. Syarat yang pertama adalah sidqul mukhbir, kejujuran, kebenaran dari orang yang menyampaikan berita. Dan Nabi SAW adalah orang yang shadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar, dan dia dibenarkan. Bahkan sebelum beliau jadi nabi, masyarakat telah sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai al-amin, orang yang amanah, dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Termasuk ketika beliau jadi nabi, musuh-musuh beliau itu masih mempercayai beliau sebagai orang yang jujur. Sampai salah satu di antara peristiwa yang membuktikan itu adalah pada waktu Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke kota Madinah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menggantikan tempat tidurnya Nabi SAW. Beliau pesan sama Ali bin Abi Thalib, tolong barang-barang yang ini kembalikan kepada pemiliknya. Ada barang A, barang B, barang C di rumah Nabi SAW. Loh, kok bisa ada banyak barang orang lain di rumah Nabi SAW? Apakah Nabi SAW utang? Jawabannya tidak. Lalu kenapa ada barang-barang itu? Itu adalah barang titipan orang-orang yang berada di sekitar beliau. Tetangga-tetangga beliau, teman-teman beliau. Meskipun mereka musyrik, meskipun mereka kafir, tidak mau beriman kepada risalah beliau, tapi mereka yakin kalau Muhammad itu orang yang amanah. Sehingga mereka itu kadang nitip barang kepada Nabi SAW lalu ditaruh di rumahnya. Akhirnya sebelum Nabi SAW meninggalkan kota Madinah, beliau pesan sama Ali bin Abi Thalib, ini barangnya fulan, barangnya si A, ini barangnya si B, ini barangnya si C, ini si D. Sehingga kalau mereka nanti mau ngambil, tolong serahkan. Karena Nabi SAW mau meninggalkan kota Mekah. Subhanallah. Di saat yang sama mereka memusuhi Rasulullah SAW. Di saat yang sama mereka mengingkari, tidak mau mengimani terhadap kerasulan Nabi SAW. Tapi di waktu yang sama pula mereka mempercayai Muhammad itu orang yang amanah. Baik. Sehingga syarat yang pertama, syarat khobar bisa diterima, syarat berita diterima. Tadi yang pertama apa? Kejujuran. Kejujuran,
sumber berita. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bahwa yang menyampaikan berita ini sesuai dengan latar belakangnya. Sesuai latar belakangnya. Yang dimaksud sesuai dengan latar belakangnya bagaimana, Pak? Masing-masing orang itu punya kemampuan sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ada orang yang punya kemampuan dalam disiplin ilmu A, disiplin ilmu B, disiplin ilmu C, D, dan seterusnya. Dan ketika orang menceritakan tentang disiplin ilmunya, kalau itu sejalan dengan apa yang dia pelajari, linear, maka dia akan bisa menjelaskan dengan sangat komprehensif, sangat bagus. Karena sejalan dengan apa yang dia pelajari. Lain halnya ketika dia menyampaikan sesuatu di luar disiplin ilmunya, dan dia tidak punya data yang cukup, maka nanti akan banyak hal yang menyimpang, tidak sesuai dengan alur disiplin ilmu yang dia sampaikan, dan seterusnya. Maksudnya bagaimana di sini kaitannya dengan berita? Terkadang ada orang yang dikenal sangat jujur. Tapi karena beliau bukan disiplin ilmu di bidang apa yang beliau sampaikan, akhirnya apa yang disampaikan itu ternyata tidak sejalan dengan realita. Misalnya ada orang yang dia ahli dalam masalah komputer, pinter coding, bahkan bisa membuat sebuah software yang menggerakkan robot misalnya. Dia pinter seperti itu. Kemudian di lain waktu dia berbicara tentang masalah penyakit dalam. Kemudian dia ceramah tentang masalah penyakit jantung atau penyakit lambung atau liver atau yang lainnya. Padahal itu bukan disiplin ilmunya. Kita bisa pastikan potensi salah dia dalam posisi ini sangat besar. Kenapa? Dia bicara disiplin ilmu kedokteran sementara dia seorang ahli komputer dan dia tidak punya data yang lengkap tentang masalah kedokteran. Baik. Nabi SAW berbicara tentang masalah apa? Apakah masalah dunia? Tidak. Beliau berbicara masalah akhirat. Dan beliau diberi oleh Allah wahyu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia sebagaimana kalian. Yuha ilayya, dan aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berbicara dalam dalam materi yang bentuknya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah berita dalam urusan dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya tanpa didukung oleh bukti yang akurat, maka sampai bisa di posisi meleset, tidak benar. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal ketika beliau tinggal di kota Madinah, beliau melihat betapa repotnya para sahabat itu ketika mereka mengkawinkan kurma. Sehingga ada kurma jantan, ya. Mereka naik ke kurma jantan. Ngapain? Ngambili putih. Putih atau benang sari? Ngambili benang sari, ya. Ngambili benang sari di kurma jantan. Diambili, lalu mereka turun. Namanya kurma kan naik turunnya harus pakai tangga. Atau kalau enggak harus membuat tatakan-tatakan untuk naik. Sehingga repot untuk bisa naik. Mereka naik. Lalu ngambil benang sari dari kurma jantan. Setelah diambil, turun lagi. Terus naik lagi ke kurma betina. Kemudian dipotongi kecil-kecil, ditaruh di bakal buah di kurma betina. Melihat kondisi seperti itu, Nabi SAW itu kasihan sama sahabat. Dan beliau nggak ngerti tentang ilmu seperti ini karena beliau orang Mekah, bukan orang asli Madinah. Maka beliau sampaikan, kalian nggak usah seperti itu. Kalau emang Allah takdirkan berbuah, kan pasti berbuah. Akhirnya para sahabat tidak melakukan tidak mengkawinkan kurma jantan dengan kurma betina. Apa yang terjadi? Di tahun itu panen gagal.
Sehingga kurma betina yang diharapkan nanti bisa menghasilkan kurma banyak, ternyata karena tidak dikawinkan, nggak jadi panen. Ini kalau di Jogja suasana seperti ini bisa kita lihat di salak ya. Salak itu kalau sudah keluar bakal buah ya, dan belum kelihatan buahnya tapi bakal buah seperti bunga salak begitu, maka para petani salak motongi salak-salak dari pejantan, benang sari dari pejantan, kemudian ditaruh secuil. Nanti yang menyebarkan itu semut. Ini cuma ditaruh di sampingnya aja, nanti yang menyebarkan semut. Kalau nggak kayak gini, nggak jadi salak. Saya pernah melihat langsung ya, proses mengkawinkan kayak gitu. Nah sahabat melakukan itu untuk kurma. Kalau salak kan di bawah, kalau kurma di atas. Sehingga naik turun. Nabi SAW karena melihat mereka ini melakukan seperti itu kok repot banget, kasihan. Udah biarin aja lah. Nanti kalau memang giliran berbuah kan berbuah. Apa yang terjadi? Gagal berbuah. Akhirnya mereka watul ya, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, terjadi seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga ketika beliau berbicara sesuatu yang itu di luar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak punya latar belakang dalam masalah itu, memungkinkan untuk terjadi kekeliruan. Baik. Selanjutnya, syarat berita yang ketiga agar bisa diterima adalah bisa memahamkan. Bisa memahamkan. Ada orang yang jujur dan dia menyampaikan sesuai dengan latar belakangnya, tapi dia nggak bisa memahamkan, sehingga ngomongnya gerambiang, nggak jelas. Lah gimana saya bisa menerima wong dia menyampaikannya nggak jelas? Bisa memahamkan di sini ada banyak bentuk. Bisa misalnya tidak terbuka. Cuman disampaikan sebagian dan itu pun isyarat. Maka orang yang menerima kebingungan, ini maksudnya gimana sih? Kok sifatnya hanya isyarat? Nah, di posisi seperti ini karena tidak terbuka, mungkin orang yang mendengar akan kesulitan untuk bisa memahami. Karena kan kadang ada orang yang jujur ya, lalu dia melihat sebuah kejadian, kemudian dia menyampaikan itu kepada orang lain. Dia jujur, dia melihat kejadian, tapi ketika dia menyampaikan itu pakai isyarat. Dan kita nggak bisa menangkap secara maksimal. Ini cuman baru isyarat, kurang bloko ya, tidak terbuka 100%. Sehingga kita tidak bisa memastikan apa yang beliau sampaikan. Baik. Dan Nabi SAW dalam masalah syariat tidak ada yang tidak dibuka. Semuanya dibuka. Sehingga tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah mengkritik orang yang melakukan perbuatan bid'ah, beliau mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan fara'ahu hasanan faqad za'ama bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia anggap itu sesuatu yang baik, maka dia berarti telah menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Padahal Nabi SAW tidak pernah menyembunyikan apapun yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Makanya ketika Nabi SAW selesai ceramah, dan ceramah itu berkaitan dengan aturan-aturan penting, kadang beliau tanya kepada para sahabat, "Ala hal qad balagtu?" Bukankah aku telah menyampaikan penjelasan ini?
Qalu bala, mereka pun mengatakan, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengangkat jarinya ke atas sambil mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah kalau aku telah menyampaikannya. Sehingga tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa kali kadang beliau menyampaikan seperti itu. Bukankah aku telah menyampaikannya? Ala qad balagtu, bukankah aku telah menyampaikannya? Dan beliau ingin agar sahabat-sahabatnya ini menjadi saksi kalau Nabi SAW telah menyampaikan risalah itu. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Nah, karena itu Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, beliau terbuka. Kemudian kadang orang tidak bisa memahamkan itu karena tidak fasih. Karena tidak fasih. Ini saya tulis ya. Kebalikannya. Jadi orang bisa, syarat berita diterima itu bisa memahamkan. Pemberi berita itu bisa memahamkan. Kebalikannya, kadang dia tidak bisa memahamkan karena yang pertama dia sampaikan secara tidak terbuka. Cuman isyarat-isyarat, tidak bloko ya, tidak terus terang. Yang kedua tidak fasih. Kadang orang menyampaikan sebuah berita tapi nggak fasih. Anak kecil itu bisa jadi jujur. Anak kecil ya. Kemudian yang kedua, dia bicara apa yang dia lihat. Tapi ketika dia menyampaikan kepada orang tuanya, bingung bagaimana cara menyampaikannya. Itu anak menceritakan, waduh, pakai ngalor ngidul. Maksud kamu gimana? Akhirnya karena dia merasa nggak bisa menjelaskan secara verbal, orang tuanya ditarik, diajak untuk ikut melihat langsung. Karena seperti itu. Maka di posisi ini ketika anak menyampaikan sebuah kalimat, tapi nggak fasih, nggak jelas, maka berita itu belum bisa diterima. Baik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berita dari Nabi SAW terpenuhi 3 ini. Kejujuran sang pemberi berita, kejujuran sumber berita. Nabi SAW nggak ada orang yang meragukan kejujuran beliau. Sesuai dengan latar belakangnya, apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan itu sesuai dengan latar belakang Nabi SAW, di mana beliau mendapatkan wahyu. Yang ketiga, beliau bisa memahamkan. Nabi SAW fasih berbahasa Arab, fasih berbicara. Dan beliau juga terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Maka jika ada sebuah hadis itu sahih dari Nabi SAW, tidak ada lagi alasan untuk menolaknya. Sehingga kalau ada orang yang tetap menolak padahal itu jelas sahih, dengan mempermasalahkan, kok saya belum bisa menerima ya logika saya. Masa sih lalat jatuh di sebuah minuman lalu malah ditenggelamkan? Itu kan menjijikkan, kenapa nggak langsung dibuang? Terus katanya satu sayap ada penyakit, satu sayap ada obatnya. Saya belum bisa menerima. Nah, sebab orang belum bisa menerima itu, pertama, karena dia tidak pernah mengindranya, tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya. Yang kedua, dia belum membuktikannya secara ilmiah, belum membuktikan. Bukan tidak terbukti ya, tapi belum membuktikan. Atau yang ketiga, karena nalarnya tidak bisa menjangkau. Dan kalau orang tidak bisa membuktikan, seharusnya sikap yang benar adalah menerima. Baik. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua. Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Sehingga bagian dari konsekuensi kita mengakui beliau sebagai utusan Allah adalah mentaati apa yang beliau perintahkan.
Dan mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat independen. Independen itu artinya tidak harus melihat kepada Al-Quran. Maksudnya gimana Pak? Prinsip yang salah. Kalau orang dia mengatakan begini, saya kalau menjumpai sebuah hadis, maka tidak langsung saya terima. Tapi saya cocokkan dulu dengan Al-Quran. Kalau cocok saya amalkan, kalau nggak cocok saya tinggalkan. Ini prinsip yang salah dan menyimpang. Dan tidak bisa menggunakan prinsip seperti ini. Karena Quran sendiri memerintahkan agar kita mengikuti Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia hakikatnya mentaati Allah. Alladzina yattabi'una ar-rasula al-ummiyah. Yaitu orang yang mengikuti sang Rasul yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat, yang tertulis dalam Taurat mereka, yang mereka bisa jumpai tertulis dalam Taurat mereka. Sehingga ada banyak sekali perintah dalam Quran untuk mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran tidak mensyaratkan ketika mengikuti Nabi harus dicek dulu dengan Quran. Dan itu adalah prinsip ingkarus sunnah. Baik. Dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bagian dari syarat iman. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penentu keputusan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita, "Madza ajabtumul mursalin?" Respon apa yang telah kalian perbuat terhadap para rasul? Ketika Allah mengutus Rasul, apa yang kamu lakukan? Allah akan bertanya tentang itu. Dan salah satu di antara pertanyaan bagi ahli kubur adalah pertanyaan tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hadzal ladzi bu'itsa fikum? Siapakah yang diutus kepada kalian? Kalau dia adalah orang yang mentaati Rasul, maka dia bisa menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kita berikan catatan bahwa taat kepada Rasul itu adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Mutlak artinya tidak harus bergantung kepada Al-Quran. Sehingga tidak harus di cross check dulu dengan Quran. Kalau itu terjadi, kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada hadis? Ya cukup Quran aja, nggak perlu ada hadis. Ada juga orang yang dia mengatakan saya hanya mau ikut Quran. Baik, kalau kamu konsekuen mau ikut Quran saja, Quran nyuruh untuk ikut Rasul. Berarti kamu juga harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang. Konsekuensi yang keempat ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah kita menjauhi apa yang beliau larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang A, melarang B, melarang C. Maka harus kita jauhi. Dan menjauhi larangan itu tidak dikembalikan kepada kemampuan. Karena orang diam saja, itu berarti dia sudah menjauhi larangan.
Berbeda dengan mentaati perintah. Kalau mentaati perintah dikembalikan kepada kemampuan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, atau Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Karena perintah itu diwujudkan dengan melakukan melakukan satu perbuatan tertentu. Sementara kalau larangan itu diwujudkan dengan cara pokoknya tinggalkan, diam. Dan orang diam itu tidak butuh istitoah, tidak butuh kemampuan. Karena semua orang bisa diam. Kamu jangan minum khamr. Sehingga dia diam aja, nggak minum khamr, bisa dia. Tidak dikembalikan kepada istitoah. Kamu jangan ngerokok. Maka kalau dia tidak ngambil rokok, tidak menyalakan api untuk menyalakan rokok, dia diam saja, dia nggak ngerokok. Cuman masalahnya kadang nggak betah. Ya. Sehingga pertimbangan kenapa meninggalkan sesuatu yang haram itu berat, masalah betah dan tidak betah. Dan nafsu itu ketika dia diumbar dengan yang enak-enak menurut dia, maka dia akan terbiasa dengan itu. Sehingga ketika diputus sulit. Karena masih ada keinginan untuk mendapatkannya. Karena itu para ulama mengatakan an-nafsu katifli. Jiwa itu sebagaimana bayi. Kalau kamu tidak menyapihnya, maka dia selamanya tidak akan bisa pedot dari keinginan dia untuk minum ASI. Sehingga perlu untuk disapih. Nah, menyapih nafsu, menyapih jiwa itu dengan cara menghindarkan jiwa tadi dari hal-hal yang maksiat, atau menghindarkan jiwa tadi dari hal-hal yang didukung oleh hawa nafsu, atau membiasakan jiwa itu untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. La ya'budullaha illa bima syara'a. Beribadah, kita hanya beribadah sesuai ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika kita beribadah harus sesuai dengan ajaran beliau? Karena Allah mengutus beliau untuk menjelaskan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sehingga kalau manusia diperbolehkan untuk beribadah sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dia, maka fungsi beliau sebagai Rasul itu nggak berlaku. Ngapain ada Rasul? Manusia boleh beribadah dengan caranya sendiri-sendiri. Saya sholatnya seperti ini Pak, versi saya. Yang B nanti sholat versi B, yang C nanti puasa versi C. Ini hajinya di tanggal sekian. Jadi orang boleh berkreasi sendiri dalam masalah ibadah. Terus ngapain ada Rasul? Sehingga kalau orang boleh berkreasi dalam masalah ibadah, fungsi Rasul nggak jalan. Justru Rasul itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara mereka agar bisa selamat ketika kembali kepada Allah. Karena hamba diperintahkan untuk ibadah. Terus gimana caranya? Allah akan menjelaskan. Nah, penjelasan Allah itu melalui para nabi. Lalu para nabi itu menjelaskan kepada umat manusia. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita melakukan 4 konsekuensi ini, maka hakikatnya kita telah mewujudkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di sini kita akan berikan sedikit catatan tentang bacaan salam setelah Nabi SAW meninggal, yang kemarin sempat kita singgung beberapa kali. Kita baca secara sekilas karena ini sudah pernah kita bahas ya. Bacaan salam setelah Nabi SAW meninggal.
Bacaan salam untuk Nabi SAW pada semua kalimat tasyahud di atas menggunakan kalimat Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Menggunakan kata ganti kedua. Keselamatan untuk Anda. Menggunakan kata ganti orang kedua. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, para sahabat menggantinya dengan kalimat Assalamu ala Nabi. Tidak menggunakan kalimat kata ganti Anda. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa huwa baina dhahranaina. Kalimat Assalamu alayka ayuhan Nabi itu ketika beliau masih berada di sekitar kami. Artinya beliau masih hidup. Falamma qubida qulna assalamu ala Nabi. Setelah beliau wafat, maka yang kami baca adalah Assalamu ala Nabi. Selanjutnya ulama berbeda pendapat. Apakah pergantian ini atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ijtihad pribadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Pendapat pertama mengatakan perubahan ini adalah atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengupas tentang masalah ini untuk meyakinkan bahwa ini bukan ijtihad Ibnu Mas'ud, tapi ini petunjuk dan atas bimbingan dari Nabi SAW. Sehingga ganti itu karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa perubahan ini adalah murni ijtihad Ibnu Mas'ud. Dan ijtihad sahabat yang tidak sejalan dengan teks dalam dalil, maka boleh ditinggalkan. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah menukil keterangan Imam As-Sindi dalam catatan kaki untuk Musnad Imam Ahmad. Kata As-Sindi, beliau ulama ahli hadis ya. Zahiruhu annal khitaba kana makhsusan bihayatihi. Yang dohir, yang lebih tepat, bahwa kata ganti al-khitab kana makhsusan bihayatihi. Kata ganti alaika, assalamu alaika, keselamatan untuk Anda, itu berlaku ketika beliau masih hidup. Wa annan nasa tarakuhu ba'da wafatihi. Sementara para sahabat meninggalkan kalimat ayuhan, alaika ayuhan Nabi setelah beliau wafat. Namun kata As-Sindi, lakin al-amalul yawma ala khilafihi. Tapi praktek sekarang itu berbeda dengan itu. Faka'annahu tarakahu ba'dun nas washtuhiral amalu bi khilafi qaulihim. Maka seolah-olah itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat dan yang lebih terkenal adalah praktek yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kata As-Sindi, jumhur mengatakan bahwa lafadz salam yang lebih tepat adalah tetap menggunakan alaika. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Dan pendapat ini yang lebih mendekati di antara dalil kuatnya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau mengajarkan tasyahud di atas mimbar dan beliau menggunakan kalimat Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal Umar ini lebih senior dan beliau khutbah di hadapan banyak orang setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan itu tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan tafsir dari tahiyat. Dan berikutnya kita nanti akan membaca tentang fikih bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Ustaz, mau nanya masalah, masbuk belum begitu paham Ustaz. Masalah Kemarin masbuk Masbuk. dalam sholat berjamaah. Nah, Kadang anak jarang sholat berjamaah di masjid. Tapi kadang kalau kumpul sama teman-teman ahwat, terus kemarin anak ikut sholat berjamaah pas pada rakaat kedua. Pada saat sholat itu satu rakaat aja, terus imamnya salam. Nah, anak ikut tasawuf juga pada saat rakaat terakhir sholat asar Ustaz. Nah, imamnya salam setelah dapat anak dapat satu rakaat aja. Pas ruku, anak langsung takbir, langsung ikut ruku. Habis itu satu rakaat aja anak dapat karena imamnya langsung tasawuf akhir. Nah, habis itu anak langsung berdiri, rakaat kedua tasawuf lagi, benar ke Ustaz terus. Berarti anak 3 kali tasawuf Ustaz. Nah, apakah benar Ustaz? Terus bagaimana kalau seandainya anak ragu, anak sholat ulang di rumah karena kurang begitu yakin dengan sholat tadi, apakah benar atau enggak? Anak sering kayak gitu Ustaz, kalau ragu anak ulang lagi di rumah sholatnya karena anak merasa ragu apakah benar sikap anak tersebut. Baik. Terus Ustaz, anak bertanya lagi sholat kedua, jika pada saat syahadat gitu Ustaz, apakah boleh kita mengartikan syahadat itu dalam hati setelah mengucapkan syahadat? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Anda mengikuti imam karena Anda masbuk sehingga sistematika sholatnya jadi berantakan ya. Dapat 1 rakaat lalu tasyahud karena imam sedang tasyahud awal, sedang tasyahud akhir. Kemudian imam salam, Anda bangkit. Dapat rakaat yang kedua, lalu Anda duduk tasyahud awal. Dan seterusnya sampai sholat selesai. Bahkan ada sholat yang tasyahudnya berapa kali? 3 kali. Bahkan ada yang 4 kali. Wah, kok bisa Pak 4 kali? Ya, contoh ya, 4 kali. Masbuk sholat maghrib dan bergabung tepat saat imam sedang duduk tasyahud awal. Sholat maghrib ya. Imam sedang duduk tasyahud awal. Berarti imam sudah dapat 2 rakaat lalu duduk. Kita gambarkan di sini. Ini sholatnya imam. Imam berdiri rakaat 1, kemudian beliau ke rakaat yang kedua, lalu duduk tasyahud, lalu bangkit ke rakaat yang ketiga, kemudian duduk tasyahud. Ini duduk ya, ini berdiri, ini berdiri. Baik. Ada makmum ikut gabung. Nah, ikut gabungnya di sini dia. Ikut gabung Allahu Akbar, kan tidak mungkin dia berdiri. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Gerakan apapun yang kalian jumpai dari imam, segera ikuti. Maka makmumnya berdiri, duduk, tasyahud. Imam bangkit, dia bangkit.
Lalu dia mendapatkan rakaat yang pertama. Kemudian imam duduk tasyahud akhir, dia duduk tasyahud. Dia duduk tasyahud apa di sini? Ini duduk, ini berdiri, ini duduk. Yang dia lakukan di posisi nomor 2 ini adalah dalam rangka untuk mengikuti gerakan imam. Karena kalau enggak, imamnya sedang duduk tasyahud akhir, makmumnya berdiri, ya batal salatnya. Karena dia tidak melakukan mutaba'ah dengan imam. Dan bagi makmum wajib untuk mutaba'ah dengan imam. Jika tidak, maka salatnya batal. Lalu dia berdiri. Makmum itu berdiri untuk rakaat kedua bagi makmum. Setelah itu dia duduk. Duduk ngapain? Tasyahud awal untuk salatnya sendiri. Terus dia berdiri lagi, kemudian nanti duduk lagi. Berapa rakaat ini? Berdirinya 3 rakaat. 1, 2, 3. Duduknya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Masya Allah ya. Jadi ada sholat yang tasyahudnya lebih banyak dibandingkan jumlah rakaatnya. Dan ini jadi teka-teki fikih. Jadi al-ghas. Jadi teka-teki fikih. Jadi ada buku fikih itu disampaikan dalam bentuk teka-teki. Sebutkan sholat yang jumlah tasyahudnya lebih banyak dibandingkan jumlah rakaatnya. Kaget orang, kok ada? Rata-rata kan tasyahudnya lebih sedikit dibandingkan jumlah rakaatnya. Nah kondisinya kayak gini. Makmum masbuk sholat maghrib setelah imam dalam posisi duduk tasyahud awal. Terus gimana seperti ini? Ya sah. Ini sholat yang sah. Kenapa sholat sah? Karena makmum harus mengikuti imam. Dia tidak boleh terpisah dari gerakan imam. Dan kalau sudah seperti ini, maka tidak perlu diulang. Sementara apa yang tadi Ibu sebutkan, bahwa ragu langsung ulang sholat, ini bisa berbahaya. Kenapa ini bisa berbahaya? Kalau itu jadi keseringan, ragu ulang, nanti ini penyakit was-was. Anda akan terjebak dalam penyakit was-was. Sehingga setan akan selalu membuat Anda ragu. Jangan-jangan salah ya sholat saya. Diulang. Padahal aslinya sudah benar. Makanya hindari seperti ini. Buang segala bentuk keraguan yang terlalu sering. Ragu pada diri manusia mungkin, tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, berarti itu masuk dalam kategori was-was. Dan harus segera ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz mau tanya, apabila kita masbuk, terus imam sudah posisi tasyahud akhir, posisi duduknya kan tawarruk. Apakah kita sebagai makmum ikut tawarruk atau iftirosh posisi duduknya? Baik. Itu aja Ustaz. Nah, Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sholat isya atau sholat 4 rakaat yang lainnya termasuk sholat maghrib. Ini selain subuh ya. Imam duduk tasyahud akhir untuk sholat yang memiliki 2 tasyahud. Berarti imam melakukan apa? Tawarruk. Imam duduk dalam posisi tawarruk. Sementara kita masbuk. Nah, apakah posisi duduk kita ikut imam sama-sama tawarruk? Ataukah kita boleh iftirash? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat adalah kita iftirash. Kenapa? Satu, dulu pernah kita sampaikan ya, bahwa mengikuti imam itu ada yang gerakan mayor atau gerakan yang nampak di permukaan. Dan sebaliknya ada gerakan minor, gitu ya. Gerakan minor itu detail tata cara. Misalnya berdiri itu gerakan apa? Mayor. Kenapa? Nampak di permukaan. Duduk itu gerakan mayor. Kemudian ruku itu gerakan mayor. Semua rukun-rukun besar dalam sholat itu gerakan mayor. Contoh yang gerakan minor gimana Pak? Posisi tangan saat sedekap. Apakah di atas punggung telapak tangan, di pergelangan, ataukah di hasta. Ketika takbiratul ihram, setinggi pundak ataukah setinggi telinga. Ini gerakan apa? Minor. Kemudian
saat tasyahud, apakah jari diam ataukah digerakin? Ketika i'tidal, kita berdiri, apakah sedekap atau tangan dilepas? Itu semuanya adalah gerakan minor. Dan pendapat yang benar, makmum tidak harus mengikuti imam dalam semua gerakan baik mayor maupun minor. Yang wajib diikuti makmum adalah gerakan mayor, sedangkan yang minor tidak harus. Maka bisa jadi berbeda. Imamnya misalnya ketika i'tidal, dia lepas, sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepas. Makmum sami Allahu liman hamidah, tangannya disedekapkan. Sangat mungkin itu terjadi. Dan itu bagian dari gerakan mayor dan minor. Dari situ, wallahu alam, untuk pertanyaan Anda tadi ya, imamnya tawarruk, makmumnya apakah boleh iftirash? Jawabannya, bentuk itu masuk gerakan minor. Sehingga Anda yang penting pokoknya duduk, sama seperti imam duduk, cuman bentuk duduknya beda. Sehingga kelihatan dari luar semuanya duduk nggak? Semuanya duduk. Kelihatan dari luar, orang yang sholat jamaah itu semuanya duduk. Meskipun bisa jadi model-model gerakannya beda-beda. Ada yang pakai isyarat jarinya digerakkan, ada yang duduknya iftirash, ada yang tawarruk, ada yang model yang lain, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa kenapa makmum iftirash? Karena makmum itu mau bangkit. Dan karakter duduk orang yang mau bangkit adalah iftirash. Maka ketika dia menjumpai imam sedang tawarruk di posisi ini, makmum cukup iftirash. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika saya habis sujud atau bangun dari sujud, belakangan ini saya sering merasakan kencing yang keluar lagi. Apakah boleh saya sholat dalam keadaan duduk? Karena berdiri saya khawatir akan mengeluarkan air kencing. Syukur. Usianya berapa yang bertanya? Tidak disebutkan ya. Ketika berdiri dari sujud kencing keluar, saya ingin memastikan apakah itu keluar benar ataukah hanya was-was. Jadi kadang ada orang yang dia ketika sholat itu dihantui dengan was-was. Kayaknya kok ada keluar. Kayaknya begitu ya. Itu solusinya bagaimana? Pertama, Anda perlu waspada dengan penyakit ini. Was-was. Yang ini godaan setan yang besar bagi manusia, sehingga menyebabkan mereka itu terasa berat sekali ketika beribadah. Untuk bisa selesai wudhu itu Masya Allah ya, menghabiskan air 1 ember sekali wudhu. Untuk takbiratul ihram itu Masya Allah butuh waktu 15 menit. Gagal. Allahu Akbar. Salat sudah mau selesai dia baru berhasil. Pernah saya lihat ada orang yang dia itu masbuk. Imam sudah dapat 2 rakaat, tinggal 2 rakaat. Salat duhur atau asar gitu. Lalu dia itu mulai bis itu Masya Allah. Bis itu berkali-kali sampai salam belum selesai. Sampai salam itu dia nggak berhasil untuk takbiratul ihram. Subhanallah. Betapa kasihannya orang ini. Dan dia basah, ya, pakaiannya banyak yang basah. Mungkin ketika wudhu itu terlalu berlebihan sehingga cipratannya banyak. Dia itu cuma mau menyuarakan bis kemudian Allah, bis Allah itu. Gagal berkali-kali. Itu penyakit was-was. Nah sekarang yang untuk urusan kencing tadi, ada beberapa indikator ya. Kalau itu adalah was-was. Yang pertama masalah usia. Kalau Anda masih muda, ya, maka sangat mungkin ini adalah was-was. Baik. Yang kedua adalah masalah penyakit. Anda punya nggak riwayat penyakit yang berkaitan dengan urologi? Tidak ada, Pak. Ya, coba diingat-ingat barangkali dulu pernah jatuh atau apa, lalu pernah punya gangguan kencing misalnya. Tidak ada.
normal-normal saja. Alhamdulillah. Baik, 1 dan 2 Anda berhasil. Kalau usia Anda masih usia muda, 40 tahun, 50 tahun, masih muda ya? Masih muda. Nah, intinya belum mati gitu ya. Usia Anda masih di bawah 50 tahun. Anda masih produktif. Biasanya orang seperti itu tidak kena penyakit kayak gini. Lain kalau sudah usia 70 tahun, 80 tahun, yang mengatur apa ya, saraf atau apa, yang kadang dia kencing nggak terasa, atau dia tidak punya daya menahan, jadi disuruh ngampet nggak bisa, nanti kemudian tiba-tiba keluar. Sementara kalau Anda masih muda, nggak punya riwayat penyakit seperti itu, maka pada asalnya itu tidak terjadi. Nah, satu lagi ya, sebagai uji coba, Anda buang air kencing ya, kemudian wudhu, setelah wudhu futsal atau lari atau apa ya, terserah, pokoknya lakukan aktivitas apapun yang bukan sholat. Jadi alihkan perhatian. Baik, caranya gimana? Anda wudhu, kan penyakitnya itu biasanya muncul setelah wudhu. Wudhu mau berangkat ke masjid, kayaknya kok ada yang netes pak, kayaknya kok ada yang rembes, kayaknya ada yang keluar. Nah, coba Anda wudhu, kemudian berangkat sepedaan, atau main bola atau yang lainnya, atau lari-lari. Sudah? Kok ndak ada timbul perasaan itu? Nah, sudah, kita bisa pastikan dengan indikator ini kuat sekali bahwasanya itu adalah was-was. Tapi Pak, kadang saya merasa keluar. Anda merasa keluar itu setelah mendengarkan teori ini. Coba sebelum mendengarkan, Anda itu nggak ada perasaan apapun. Setelah mendengarkan jadi kepikiran. Nah, kalau sudah bicara kepikiran, jadinya was-was itu muncul. Was-was itu menghantui ketika orang kepikiran. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Pak Didik di Inhil Rio. Silakan Pak Didi. Saya mau tanya Pak Ustaz, masalah dalam tasyahud itu di dalam salawatnya, apa yang membedakan antara Sayyidina dengan tidak Sayyidina, dan mana dalil yang lebih sahih hadisnya yang menggunakan Sayyidina atau tidak menggunakan Sayyidina, dan apa itu arti Sayyidina di dalam tasyahud. Jadi, dan doa di dalam fil alamina innaka hamidum majid itu ada juga yang tidak menggunakan fil alamina innaka fil alamina langsung innaka hamidum majid. Nah, itu mana yang lebih sahih dalilnya antara innaka hamidum majid dengan fil alamina innaka hamidum majid? Itu saja Pak Ustaz. Bapak. Nah. Ya, barakallahu fikum Pak Ustaz. Wafikum barakallah. Baik. Kita akan melihat tentang sholawat ya. Sebenarnya ini materi kajian berikutnya. Kita baru sampai di halaman 260-an Pak. Sementara sholawat itu berada di halaman 270-an. Dan insya Allah nanti kita akan bahas Bapak. Sehingga untuk tafsir sholawat nanti kita akan sebutkan macam-macam redaksi sholawat. Kemudian nanti kita akan bahas tafsirnya, termasuk penjelasan ya. Kenapa kita tidak membaca Sayyidina? Ya. Apa sih bedanya antara Sayyidina dengan tidak diberi Sayyidina? Ya bedanya di situ ada tambahan redaksi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Di situ ada tambahan redaksi apa? Sayyidina. Nah, tambahan redaksi itu boleh ataukah tidak? Sehingga kita ketika membaca sholawat kita tambahkan itu, dan itu dalam sholat. Termasuk juga ketika kita membaca salam. Assalamu alayka ayuhan nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Jadinya panjang ya. Keselamatan untuk Anda wahai Nabi, Nabi yang ummi.
Al-Qurashi, Al-Hashimi, yang berasal dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, Al-Arabi, yang berasal dari Arab, atau seterusnya. Boleh nggak kayak gitu? As-Sayyid, sang pemimpin. Wah, nanti jadinya nambah-nambahi redaksi. Jadinya apa? Nambah-nambahi redaksi. Padahal Nabi SAW cuma mengajarkan ringkas. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Keselamatan untuk Anda wahai Nabi. Wallahu ta'ala alam. Kami dengan sadar lebih memilih untuk tanpa menambahkan sayyidina. Dan insya Allah nanti kita akan bahas itu. Kami tidak menggunakan tambahan sayyidina. Baik. Kemudian dalam redaksi sholawat untuk Nabi SAW, karena ada banyak macam redaksi, ada yang di bagian akhir itu ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid, ada yang tidak ada tambahan itu. Dalam sholawat Ka'ab bin Ujrah di situ tidak ada tambahan. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehingga di sini tidak ada kalimat fil alamina. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bisa melaksanakan sholat sunnah id, sholat gerhana dalam kondisi masbuk, Ustaz? Bagaimana caranya? Quran. Apakah orang bisa masbuk ketika sholat id dan sholat gerhana? Untuk sholat id, dia tambahannya adalah takbir yang banyak ya, yang disebut dengan takbir apa? Ziyadah. Itu untuk sholat id. Kalau dia masbuk, maka dia sholat 1 rakaat bersama imam, sehingga takbir dia cuma 5 kali. Nah lalu dia nambahi 1 rakaat lagi. Perlukah takbir ziyadah? Jawabannya tidak. Sehingga cukup dia tambahkan saja menjadi kekurangan ya, tambahan kekurangan karena dia masbuk 1 rakaat. Sholat gerhana juga sama. Anda di posisi mana tadi? Saya pas imam ruku, lalu saya gabung. Maka nanti setelah imam selesai salam, Anda nambahi 1 rakaat dengan tata cara yang sama. Baca Fatihah, baca surat, ruku, kemudian berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.